Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jumpa lagi dengan Mr. Randy pada mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang bermain game secara aman. Anak-anak dapat memperoleh banyak informasi di internet. Selain itu, anak-anak juga dapat mencari hiburan melalui internet. Salah satunya adalah online game. Online game atau permainan dalam jaringan dapat diakses melalui komputer ataupun telepon seluler. Di online game, anak-anak dapat bermain bersama keluarga atau teman-teman. Namun, tidak semua jenis game boleh dimainkan. Beberapa game juga memerlukan pengawasan orang tua. Bagaimana cara bermain game secara aman? Simak video berikut ini. Asik main game online. Ustaz nggak ngajarin loh ini ya, tapi ngasih tahu bagaimana sih. Jadi harus ingat dulu, main game juga ada aturannya, nggak sembarangan, nggak asal main aja habis download kemudian asal main, kemudian komentar ini itu dan sebagainya akhirnya merugikan orang lain. Tapi ada harus yang anak perhatikan. Yang pertama adalah supaya kita bisa bermain game secara online anakku sekalian. Yang pertama itu harus perhatikan bahwa kita bermain game itu harus jujur. Yang kedua yaitu harus periksa rating gamenya sebelum di-download dan dimainkan. Kemudian laporkan jika ada orang yang menyalahi aturan atau melanggar hukum. Ya misalkan ada yang menipu, ada yang bisa banyak penipuan dalam game itu anakku sekalian. Harus hati-hati. Kemudian tidak semua game itu free atau gratis, banyak juga yang berbayar. Kemudian buat avatar pribadi. Avatar itu seperti apa? Nanti bisa juga tampilkan. Kemudian jangan lupa waktu, ya ini paling penting ini. Namanya main game itu tidak boleh kebablasan. Namanya juga untuk mengisi waktu ruang, artinya ya selesai kita menunaikan kewajiban kita. 1. Kenapa kok main game jujur? Pertama bahwasanya permainan itu jadi tidak menyenangkan kalau kita nggak jujur. Jadi ada istilah dalam gaming itu namanya cheat, ya nge-cheat, curang, itu banyak kejadian. Bahkan aplikasi-aplikasi untuk nge-cheatnya juga banyak, ada cheat engine dan sebagainya. Itu nggak boleh. Jadi permainannya jadi nggak menyenangkan. Kemudian reputasi gamenya jadi rusak atau ratingnya menurun. Ya gara-gara orang yang berbuat curang itu, maka game-game itu menjadi dinilai tidak aman. Akhirnya orang yang memberikan rating pada game itu memberikan penilaian, dinilai game ini nggak bagus. Akhirnya dikasih penilaiannya jelek. Bintang 1 kah bintang 2, yang padahal secara gamenya dia bagus sekali, tapi karena ada ulah orang-orang yang membuat cheat itu, curang itu, akhirnya game menjadi turun ratingnya. Kasihan dong orang yang bikin game. Yang ketiga bahwasanya bisa kena banned atau blokir akun. Ya jadi kalau kelihatan kedetek siapa yang pakai cheat, siapa yang curang, itu nanti kita bisa di banned permanen sama yang punya game. Akhirnya ya kita rugi dong anak-anakku sekalian. Kita sudah bikin karakter bagus-bagus, mungkin ada yang harus mengeluarkan biaya, tiba-tiba kita curang dan ketahuan, akhirnya karakternya di-banned. Nah bahkan kalau kita mau mengambil karakter kita itu lagi, kita mesti bayar dan itu tidak murah. Kemudian 4, merugikan orang lain. Jelas, 1, yang punya gamenya akhirnya dirugikan karena gamenya jadi turun ratingnya atau ratingnya jelek. Yang kedua, orang yang ikut bermain di situ pun dirugikan. Jadi rugikan ya macam-macam ya dirugikannya. Nah, kemudian anakku sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan game yang harus kita perhatikan adalah rating gamenya itu. Jadi rating itu ya penilaian yang kita berikan kepada sebuah game itu ya. Jadi ada penilaian diberikan orang-orang yang sudah menggunakan aplikasi atau game tersebut. Jadi tiap orang yang sudah pakai ini game tersebut, nanti dia ngasih rating, gamenya bagus nih, gamenya ini nggak bagus nih. Misalkan ini gamenya terlalu banyak, terlalu susah, habis ini gamenya nggak jelas, nggak ada endingnya dan sebagainya. Nah jadi itu rating yang diberikan oleh orang-orang atau bahasa kita feedback kita yang telah menggunakan game tersebut. Jadi makin tinggi rating aplikasi tersebut, berarti aplikasi tersebut lebih disarankan atau sangat disarankan. Jadi maksimal biasanya rating itu ada 5 ya, ada 5. Saya sarankan kalau mau cari game itu ya yang ratingnya 4 ke atas deh, 4,5, 4,6 dan sebagainya. Kalau game-game yang di bawah rating itu Ustaz sangat tidak sarankan karena banyak aplikasi-aplikasi fake, aplikasi-aplikasi yang dia itu palsu ya, fake tulisannya FAKE itu aplikasi palsu kalau dalam istilah-istilah digital seperti itu.
tampilannya aja aplikasi, tapi isi dalamnya dia ada yang mencuri data kita dan sebagainya. Itu yang harus kita hati-hati. Dan ini banyak Ustaz temuin ya. Kalau di Play Store beberapa Ustaz temuin, karena di Play Store itu lebih ketat ya store-nya dibandingkan dengan market-market yang lain. Apalagi kalau App Store-nya yang dimiliki oleh Apple itu. Yang punya Apple itu luar biasa ketatnya itu. Jadi kalau untuk security sangat bagus yang punya Apple. Nah, bisa jadi itu adalah karena dari aplikasi-aplikasi yang memiliki rating rendah itu bisa jadi ada yang berisi aplikasi palsu itu untuk mengambil data kita. Nah, untuk jelasnya gimana sih? Ya kita lihat video yang diikutin dulu. Perhatikan anakku sekalian ya. Ya, jadi ini tadi Ustaz coba browsing menggunakan Microsoft Store. Nah, kemudian perhatikan anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Ustaz akan mencari search di contoh game online yang ada di PC, yang ada di Microsoft Store, dan ini hanya ada di Windows 10. Nah, perhatikan di situ. Anda sekalian ada di sini yang bintang-bintang itu. Nah, itu adalah nilaian atau rating. Dan yang di bawah tulisan free itu adalah game tersebut gratis atau berbayar. Itu ada yang bintangnya 4, ada yang bintangnya 5, ada yang hampir 5, bahkan ada yang di bawah 3 juga ada. Di sini bahkan ada yang belum diberikan rating, berarti dia termasuk game-game baru, belum ada orang memberikan penilaian yaitu. Dan juga di situ ada game-game yang dia ada harganya. Berarti tidak semua game itu gratis ya. Ada yang berbayar dan bahkan banyak sekali game-game yang berbayar, terutama yang produknya Microsoft atau produknya dari Apple itu banyak berbayar. Kalau yang punyanya Android yang ada di Play Store itu banyak yang gratis. Ya walaupun banyak juga yang berbayar. Jadi di sini ini contoh-contoh game yang ada di Play Store, di Microsoft Store. Ini contoh Call of Duty Modern Warfare, di sini gamenya berbayar anak-anaknya Rp525.000, itu belum pajak. Pajak itu biasa 10%. Ya perhatikan di sini ini ada 16 tahun. Ini disarankan game ini untuk 16 tahun ke atas. Jadi perhatikan juga di situ ada game-game yang disarankan untuk usia-usia berapanya. Tadi 16 tahun minimal yang boleh main. Nah, sekarang ini ada contoh game namanya Craft 3D Block Crafting. Ya di sini kalau kita lihat ratingnya 4, hampir 5 ya, 4,5 lah. Nah, perhatikan di sini dia free, gratis ya. Nah, berarti di game gratis. Kemudian berarti bisa di-download gampang. Kemudian usianya 3+. Artinya anak usia 3 tahun ke atas juga udah boleh pakai. Yang udah ngerti ya. Itu contohnya tadi. Jadi contoh bagaimana kita membuat sebuah melihat sebuah game itu bagaimana dari sisi ratingnya. Dan juga dari yang usia yang disarankan yang boleh main, serta dari ada harga gratis apa enggak ya. Nah, kemudian ini berkaitan dengan avatar ya. Ini yang mau saya sampaikan. Avatar itu seperti ini, anak. Avatar itu jadi ya ikon kita yang berkaitan ya, yang mencerminkan diri kita. Misalkan kita adalah ya misalkan ya YouTuber kah, bikin akun YouTuber apa segala macam. Ya ini yang menggaya rambut kita seperti apa dan sebagainya. Nah, jadi jangan kita pasang foto profil di game-game online kita itu ya, atau di kita bermain online gitu ya, foto kita asli jangan. Takutnya ada orang yang tidak berkenan, orang tidak suka dengan kita atau saingan bermain game, akhirnya menggunakan foto kita untuk hal yang berbahaya, yang merugikan kita. Nah, ini contoh avatar ya, ada Pintar, ada Fai Gaming, ada Feyenoord, ya macam-macam. Ini contoh aja ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah dalam bermain game jangan sampai lupa waktu. Ya, jangan sampai lupa waktu. Ada yang beberapa anak harus ingat. Satu, yang pertama, kalau sudah mengerjakan kewajiban baru boleh main game. Apa kewajibannya? Ya sudah sholat, sudah bantu orang tua, sudah belajar, sudah ngerjain tugas, dan juga harus izin sama orang tuanya. Dan juga kalau misalkan lagi main game udah timbul Allahu Akbar, ya berarti kewajiban anak-anak harus meninggalkan gamenya itu. Jangan Allahu Akbar, ntar aja deh, lagi asik nih, lagi seru nih, lagi war. Waduh, ini anak-anak harus harus diatur ya, harus kita benahin. Kalau sudah azan harus stop pokoknya. Dan juga main game itu secukupnya aja, anak-anak jangan berlebihan, jangan seharian diisi buat main game aja. Bangun, makan, main game, tidur, bangun, makan, main game, tidur gitu terus. Enggak ya. Sangat tidak disarankan. Insyaallah anak-anak tidak begitu. Kemudian anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat hadis ini ya. Ustaz ingatkan, ingat hadis ini. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi.
Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ya, jadi sebaiknya anak-anak ya, sebaiknya kita mengisi waktu luang kita itu jangan cuma main game. Ya, lebih baik diisi dengan hal yang bermanfaat, merujuk hafalan, belajar dan sebagainya. Main game nggak apa-apa, tapi ya kalau bisa kita ganti dengan yang lain ya itu lebih bagus. Dengan yang berpahala itu lebih bagus insyaallah. Baik, itulah tadi materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Mr. Randy pamit undur diri, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.